Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka memenuhi tugas 2 sebelum UAS mata kuliah Organisasi Internasional, saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat dengan judul Gerakan #MeToo dalam Mempengaruhi Kebijakan di Amerika Serikat. Saya Marsyanda Fadlina, NPM 1935075160085, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Hubungan Internasional. Titik awal gerakan #MeToo diawali oleh Tarana Burke, aktivis asal New York, pada tahun 2006 untuk para korban pelecehan seksual. Pada tahun 2017, Alyssa Milano, artis Hollywood, kembali mempopulerkan #MeToo untuk mendukung para korban untuk membuka suara. Kurangnya perhatian terhadap kasus pelecehan seksual dari pemerintah dan juga kurangnya kesadaran masyarakat akan kasus ini membuka peluang yang cukup besar bagi gerakan #MeToo untuk mendapatkan perhatian pemerintah dan juga menyadarkan masyarakat. Pengakuan tentang kasus pelecehan seksual telah dimasukkan secara hukum pertama kali dalam judul 7 Undang-Undang Hak Sipil 1964 sebagai diskriminasi jenis kelamin. EEOC atau Equal Employment Opportunity Commission yang merupakan lembaga pemerintahan Amerika Serikat bertugas menegakkan hukum terhadap diskriminasi di tempat kerja, mulai mengakui pelecehan seksual sebagai bagian dari larangan diskriminasi UU Hak Sipil tahun 1964. Dengan adanya gerakan #MeToo telah mendorong peningkatan pelaporan kasus yang berkaitan dengan pelecehan seksual dan pemerkosaan di berbagai bidang industri. Pada tahun 2018, cerita yang menyebutkan pelecehan seksual dan menyebutkan gerakan #MeToo di tingkat nasional sendiri selalu di atas 50%. Ini menandakan bahwa sistem hukum yang menangani kasus pelecehan seksual belum efektif. Menurut Margaret Keck dan Catherine Seeking, Transnational Advocacy Network merupakan jaringan aktor-aktor internasional yang bekerja dalam sebuah isu dengan adanya keterkaitan pada nilai-nilai bersama, wacana bersama, dan pertukaran informasi serta bantuan yang padat. Menurut konsepnya, ada 7 aktor utama yang mampu memberikan kontribusi, yaitu non-governmental organization, local social movements, yayasan, media, organisasi keagamaan, pelaku aktivitas perdagangan, dan para peneliti, bagian dari organisasi regional dan intergovernmental, serta badan eksekutif atau parlemen dari pemerintahan. Dalam kasus ini, saya menggunakan boomerang pattern yang merupakan salah satu dari 3 pola yang terdapat dalam teori Transnational Advocacy Network. Boomerang pattern merupakan karakteristik utama dalam Transnational Advocacy Network, di mana target kegiatan mereka untuk mengubah perilaku negara. Muncul sebagai pola atau model interaksi antar aktor dalam Transnational Advocacy Network sebagai akibat dari terhambatnya jalur aspirasi dari aktor-aktor domestik dalam suatu negara ke pihak pemerintahannya sendiri. Aktor-aktor ini mengambil langkah-langkah alternatif dengan membangun jaringan dengan aktor-aktor internasional untuk mencari dukungan dan memperjuangkan isu yang diusungnya, dan juga mempengaruhi pemerintahan di negaranya dari luar. Ini merupakan boomerang pattern dalam Transnational Advocacy Network. Dalam kasus ini, state A-nya adalah Amerika Serikat, state B-nya adalah negara-negara yang mengalami reformasi legislatif. NGO-nya adalah gerakan yang masyarakat domestik lakukan. Intergovernmental Organization-nya adalah International Labour Organization. Di sini state A-nya adalah Amerika Serikat, dengan permasalahan yang diadvokasikan adalah pelecehan seksual di tempat kerja. Jaringan antar individu atau kelompok domestik dengan pemerintahan Amerika Serikat dianggap terputus karena hukum yang menangani masalah tersebut dianggap tidak efektif dan pemerintah tidak responsif.
Kelompok domestik memunculkan adanya hashtag #MeToo di media sosial yang dipopulerkan oleh individu domestik Amerika Serikat. Ini bertujuan agar menumbuhkan kesadaran bersama dan menunjukkan banyaknya kasus pelecehan seksual. Gerakan hashtag #MeToo meluas secara global dan memunculkan gerakan-gerakan serupa di negara-negara lain, seperti The First Time I Got Harassed di Mesir dan hashtag #MeWithYou di Jepang. Dengan semakin mengglobalnya hashtag #MeToo, beberapa negara berhasil mendapatkan reformasi legislatif. Negara yang sebelumnya belum memiliki sistem hukum dalam menangani kasus pelecehan seksual sudah mulai merumuskan kebijakan untuk menangani kasus ini. Hashtag #MeToo terus mengglobal dan mulai mencari dukungan intergovernmental organization untuk lebih memberikan tekanan kepada state A, yaitu Amerika Serikat. ILO atau International Labour Organization adalah yang paling cocok untuk kasus pelecehan seksual di tempat kerja ini. International Labour Organization mengadakan International Labour Conference dan mendapatkan The Violence and Harassment Convention 2019 dan The Violence and Harassment Recommendation 2019. International Labour Organization mengharuskan negara anggotanya mengadopsi undang-undang untuk menangani kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Convention 190 yang diusung oleh International Labour Organization harus diratifikasi oleh minimal 2 negara anggota International Labour Organization, sedangkan Convention 190 belum diratifikasi oleh semua negara anggota termasuk Amerika Serikat. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa International Labour Organization belum cukup berhasil menekan Amerika Serikat untuk memperbarui kebijakan mengenai pelecehan seksual. Sekian presentasi saya mengenai gerakan hashtag #MeToo dalam mempengaruhi kebijakan di Amerika Serikat. Saya Marsyanda Fadlina, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.